Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Erika Diaretna Cahyaneng Tias, NIM 41014191154, dan rekan saya Anissa Nur Safitri, NIM 41014191181. Di sini kami akan menjelaskan tentang region dalam bidang kompleks. Oke, next. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah titik kitar Z0. Untuk suatu bilangan kompleks Z0 dan suatu bilangan epsilon kurang dari 0 yang disebut kitar titik dengan radius epsilon adalah himpunan titik Z yang jaraknya kurang dari Z0 yang diberi notasi Z0, epsilon. Jadi apabila ada suatu bilangan kompleks Z0 di mana ada juga suatu bilangan epsilon yang kurang dari 0 yang disebut kitar titik radius epsilon adalah himpunan titik Z tadi yang termasuk bilangan kompleks tadi yang jaraknya kurang dari Z0. Jadi sebelum Z0 kemudian notasinya seperti ini. Z0, epsilon. Oke, next. Selanjutnya ada titik interior. Titik Z0 disebut titik interior himpunan S jika terdapat suatu kitar Z0, kitar seperti yang dijelaskan di awal, yang merupakan subhimpunan dari S. Z0 titik interior S jika dan hanya jika anggota terdapat N dalam kurung Z0, epsilon, anggota dari N, Z0, epsilon, anggota bagian dari S. Akibatnya, P, anggota dari A komplemen, maka P anggota A, sehingga A komplemen anggota S. Ini kurang ya teman-teman, ini itu ada S. Kemudian yang kedua, jika dan hanya jika P bukan anggota dari A, maka P bukan anggota dari A komplemen. Yang terakhir, P bukan anggota A komplemen, maka setiap epsilon lebih dari 0, maka N dalam kurung P, epsilon bukan anggota dari A. Oke, next. Yang kedua ada titik eksterior. Z0 titik eksterior S jika dan hanya jika terdapat N dalam kurung Z0, epsilon, anggota bagian dari N dalam kurung Z0, epsilon, anggota bagian dari S. Yang ketiga ada titik batas. Z0 titik batas S jika dan hanya jika Z0 bukan titik interior S dan eksterior S. Jadi titik batas itu yang bukan titik interior dan bukan titik eksterior. Atau dinotasikan di sini, jika dan hanya jika N dalam kurung Z0, epsilon, irisan dari S bukan sama dengan anggota himpunan kosong, dan N, Z0, epsilon, irisan Z0 bukan sama dengan himpunan kosong. Kemudian theta S sama dengan titik batas S. Oke, next. Yang keempat ada titik limit. Z0 titik S jika dan hanya jika setiap epsilon lebih dari 0 dalam kurung N dalam kurung Z0, epsilon kecuali Z himpunan Z0 dan irisan dari S itu tidak kosong. Jadi titik limit itu tidak boleh
ada himpunan kosong. Dari himpunan yang dinotasikan itu tidak boleh kosong. Kemudian yang kelima, ada himpunan buka. Himpunan S dikatakan terbuka jika semua anggota S adalah titik interior S. S terbuka jika dan hanya jika setiap Z anggota bagian dari S, sehingga maka Z titik interior S. Jadi ada setiap Z itu anggotanya S, maka Z itu adalah interior S. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa. Silahkan. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu yang keenam, ada himpunan tertutup. Himpunan F dikatakan tertutup jika F memuat semua titik limitnya. Jadi, F tidak tertutup jika terdapat Z1 itu tidak limit F dan Z1 bukan anggota dari F. Selanjutnya, yang ketujuh adalah himpunan terhubung. S terhubung jika dan hanya jika untuk setiap Z1 dan Z2 anggota dari S dan terdapat garis poligon berhingga elemen dari garis tersebut termuat di S. Jadi himpunan terbuka ini dikatakan terhubung jika setiap dua titiknya dapat dihubungkan oleh garis poligon atau garis patah yang terdiri atas pangkal garis yang cacahnya berhingga dan yang seluruhnya terletak di dalam garis E. Yang kedelapan ada domain. Domain adalah himpunan terbuka dan terhubung. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini ya. Yang kesembilan ada region. Suatu region adalah himpunan terbuka yang tidak kosong atau himpunan ini ditambah dengan sebagian atau seluruh titik perbatasannya. Yang ke-10 ada himpunan terbatas. Himpunan S dikatakan himpunan terbatas jika M lebih dari 0, sehingga untuk semua Z anggota S berlaku mutlak dari M lebih dari 0. Selanjutnya, di sini ada beberapa teorema. Teorema yang pertama yaitu setiap gitar adalah himpunan terbuka. Teorema yang kedua, A anggota bagian dari B, maka A komplement juga anggota bagian dari B komplement. Teorema yang ketiga, himpunan S terbuka jika dan hanya jika S komplement tertutup. Dan teorema yang terakhir adalah S terbuka jika dan hanya jika S tidak memuat titik perbatasannya. S tertutup jika dan hanya jika S memuat semua titik perbatasannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Erika. Baik, itu penjelasan dari kami tentang region dalam bidang kompleks. Untuk teman-teman, jika nanti ada pertanyaan, kita akan bahas di pertemuan mata kuliah analisis kompleks. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.